sepasang mata cerah yang memancarkan kasih sayang. Gaun hijau panjang yang dia kenakan membuat Lu tampak seperti peri hijau kecil. Lushang mengenal Lu dengan baik. Dia adalah teman bermainnya sejak kecil dan juga orang yang paling dekat dengan Lushang selain kedua orang tuanya. Di rumah maupun di luar, selain Lu tidak ada yang lebih perhatian kepada Yushang. Tidak peduli betapa berandalannya Yushang ketika berada di luar, Lu mengurus Yushang dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, wajar jika Yushang yang sekarang merasa dekat dengan Lu, seolah-olah dia adalah adik perempuannya sendiri, meski Yushang yang dulu juga senang menggoda Lu. Kenyataannya, meskipun Yushang tampak kasar, dia sebenarnya tidak pernah memaksa wanita. Dia hanya senang menggoda mereka. Hanya saja kadang-kadang kelakuannya sedikit keterlaluan. Dengan mengandalkan ingatan Yushang yang dulu, Yushang sekarang tidak merasa bahwa sikap Yushang di masa lalu tidaklah buruk. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan merupakan akibat dari tindakan Yuhang yang terlalu memanjakan Yushang. Dalam hal ini, Yuhanglah yang seharusnya bertanggung jawab atas sikap Yushang. Namun, bukankah cinta seorang ayah itu sama tingginya dengan gunung? Yushang jelas tidak bisa sepenuhnya menyalahkan sang ayah. Sebaliknya, dia merasa tersentuh karena Yuhang mengingatkan pada ayahnya di kehidupan sebelumnya. Tuh, Tuan Muda, Yushang. Apakah Tuan baik-baik saja? Tanya Li. Lu menabrak Yushang dan merasa bersalah. Ketika mengangkat kepalanya, dia melihat Yushang terlihat penuh semangat dan bugar. Lu seketika sangat gembira. Merasakan perhatian tulus Lu, Yushang tertawa dan berkata, "Aku baik-baik saja. Tuan mudamu ini adalah pria yang sangat beruntung. Setelah berhasil melewati kematian karena racun, di masa depan keberuntunganku tidak akan ada habisnya. Tuan muda, Anda terdengar lucu. Saya merasa kalau Tuan muda di masa depan akan menjadi orang yang berbeda karena bisa lolos dari maut." Perkataan Lu yang lembut terdengar menyenangkan bagi dirinya. Yushang sangat senang mendengarnya. Lu terlihat sangat percaya diri, jantung Yushang berdetak kencang. Jika dipikir-pikir pemikiran gadis ini benar-benar tajam. Mendengar perkataan Lu, Yushang langsung tertawa dan berkata, "Baiklah, temani aku untuk membawa beberapa tanaman obat dari Paviliun Pengobatan Harum." Paviliun Pengobatan Harum adalah klinik pengobatan yang didirikan keluarga Yu, salah satu klinik terbesar di negeri Chen. Tentu itu semua berkat status Yuhang sebagai tabib ternama di negeri Chen. Di negeri kecil seperti Chen, status tabib besar sudah tidak diragukan lagi, apalagi jika seseorang sudah memegang gelar tabib agung, statusnya pasti akan jauh lebih tinggi. Karena status Yuhang sebagai tabib agung, Paviliun Pengobatan Harum memiliki posisi yang luar biasa. Di negeri Chen, status tabib agung sendiri sudah menjadi gelar yang terhormat. Oleh karena itu, Paviliun Pengobatan Harum sudah menjadi jaminan karena merupakan bagian dari tabib agung. Yuhang jelas tidak akan berada di paviliun. Meski begitu, kualitas paviliun itu tidak bisa dianggap remeh. Cabang utama dari Paviliun Pengobatan Harum yang terletak di ibu kota. Mereka memiliki tabis besar yang ditugaskan untuk memeriksa pasien setiap hari. Semuanya tidak bisa terjadi jika saja klinik ini tidak memiliki pengaruh. Yushang membawa Lu ke dalam paviliun dan seketika perhatian semua orang di sana langsung mengarah pada keduanya. Dari sudut pandang seorang majikan, dia bisa melihat bahwa orang-orang terlihat ketakutan ketika bertatapan dengan dirinya. Hal ini membuat Yushang menggelengkan kepala dalam diam, berpikir bahwa reputasi Yushang dulu benar-benar buruk. Bahkan dia membuat orang yang sekedar lewat terlibat dalam masalah. Yushang tidak terganggu dengan tatapan para pelayan paviliun. Dia berjalan lurus ke meja kasir lalu berkata pada seorang tabib magang yang bertugas, "Ambilkan aku kertas dan kuas." Tabib magang ini tahu status Yushang dan tidak berani menunda. Dia mengeluarkan kertas dan kuas lalu meletakkannya dengan hormat di depan Yushang. Yushang mengambilnya dan tidak butuh banyak waktu baginya untuk menuliskan daftar ramuan herbal sebelum menyerahkan kembali kertas itu pada tabib magang. Yushang tidak bertele-tele dan langsung memerintahkan, "Ambillah aku ramuan obat ini. Jika ada masalah, carilah ayahku." Tabib magang tersebut melihat tulisan yang ada di daftar dan akhirnya terlihat lebih santai ketika mengetahui semua herbal yang diinginkan Yushang bukan herbal yang terlalu berharga. Dia berbalik untuk mengambilkan ramuan herbal yang dibutuhkan Yushang. Ramuan ini memang biasa tapi tidak dengan racikannya. Di kehidupan sebelumnya, Yushang adalah tabib kaisar yang sejak muda sudah mempelajari dan menghafal segala macam formula pil. Pemahamannya tentang ramuan herbal dan efek obat sudah mencapai tingkat yang tinggi. Sebuah tingkatan yang memungkinkan dirinya mencapai kalangan dewa pengobatan. Tabib magang itu jelas tidak mengerti apa yang akan Yushang lakukan dengan ramuan herbal ini. Dia berpikir bahwa pemuda manja ini sedang ingin bermain dengan tanaman obat. Sementara tabib magang sedang mengumpulkan ramuan obat yang ada di daftar, Yushang membawa Lu untuk menunggu di ruang konsultasi Paviliun Pengobatan Harum. Seorang tabib besar yang sedang bertugas sesekali melirik ke arah Yushang sambil terus merawat pasien setelah mengekspresikan rasa ketidaksukaannya kepada Yushang. Para tabib yang ditempatkan di paviliun semuanya bergelar tabib besar yang diundang sendiri oleh Yuhang. Meskipun mereka tidak ditugaskan di Paviliun Pengobatan Harum dan hanya ditempatkan di seluruh pelosok negeri Chen, mereka adalah orang-orang yang tetap memiliki pengaruh. Para pasien yang datang untuk berobat ke paviliun semuanya terkena penyakit yang tidak biasa, sejenis penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib biasa. Setelah menyaksikan diagnosis tabib besar itu, Yushang menggelengkan kepalanya dalam diam. Seandainya sekarang Yushang bertugas untuk mendiagnosa pasien, dia akan dapat memberikan lebih banyak racikan yang lebih unggul.
Hanya saja jika hal seperti ini terjadi, orang-orang akan terkejut. Bagaimanapun, formula yang diberikan sang tabib besar masih bisa berfungsi, jadi dia tidak akan menunjukkan tindakan yang tidak perlu. Selanjutnya, petugas di samping tabib besar memanggil pasien berikutnya. Seorang lelaki gagah maju, dengan kondisi yang tidak terlihat terlalu bagus. Wajahnya keunguan, sekilas ada tanda-tanda kematian di sekitar dahinya. Dia batuk tanpa henti. Itu adalah gejala keracunan. Sang tabib besar memeriksa denyut nadi dan melihat lidahnya. Dahinya mengernyit, kemudian dia berkata, "Kau hanya seorang petarung game murni tingkat 8, sebuah tindakan ceroboh memasuki hutan tanpa akhir dan akhirnya terkena racun mematikan dari ular piton 7 awan iblis. Tidak menyenangkan, bukan?" Keempat, meragukan seorang tabib besar. "Kau?" Pria berotot itu tidak tersinggung mendengar tabib besar meledeknya. Sebaliknya, ia menunjukkan wajah penuh dengan kekaguman meski tersenyum pahit. "Tabib besar yang bijaksana, saya tidak punya pilihan lain. Seluruh keluarga saya bergantung pada saya untuk bertahan hidup, jadi saya tidak punya pilihan lain selain menjadi pemburu binatang iblis. Dulu, saya dan teman saya hanya bergerak di sekitar perbatasan hutan tanpa akhir. Siapa sangka, kami akan bertemu dengan binatang seperti ular piton 7 awan iblis. Saya beruntung bisa lolos. Kedua rekan saya tewas diterkam oleh ular itu." Pria kekar itu menjelaskan. Setelah menjelaskan, pria bertubuh kekar itu menjadi sedih. Ia teringat akan tragedi yang menimpanya. Ular piton 7 awan iblis adalah binatang iblis tingkat kedua, memiliki kekuatan setara dengan kekuatan roh alam penggabungan manusia. Sebagai binatang iblis, kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan manusia. Pria bertubuh kekar itu hanya di tingkat ke-8 energi ki murni dan sepertinya kekuatan teman-temannya juga tidak jauh berbeda dari dirinya. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawannya? Sudah beruntung, dia bisa menyelamatkan diri. Sang tabib besar mengangguk dan berkata, "Kau memang beruntung. Ular piton 7 awan iblis sangat kejam dan ganas. Sebuah keberuntungan kau bisa selamat dari ular itu. Racun ini mungkin tidak bisa tertangani di klinik lain, tapi di sini, racun ini bukanlah masalah besar. Hanya saja, kau harus tahu bahwa racun ini adalah racun bermutu tinggi, jadi harga pengobatannya tidak murah." Mendengar ini, pria itu tampak sangat gembira. Dia sudah pergi ke banyak tempat pengobatan, dan semuanya tidak dapat mengobatinya. Dia tahu harga pengobatan di pavilion pengobatan harum cenderung sangat tinggi, namun dia tidak punya pilihan lain selain datang ke klinik ini. Racun ular itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika tidak diobati, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lagi untuk beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, dia nekat memasuki pavilion pengobatan harum. Dia tidak menduga bahwa tabib besar di sini benar-benar luar biasa dan berhasil mendiagnosa inti masalah penyakitnya hanya dengan sekali lihat. "Jangan khawatir tabib, saya menabung cukup uang beberapa tahun ini. Awalnya, saya memang tidak berniat menggunakannya untuk berobat. Namun seluruh keluarga saya hanya mengandalkan saya. Selama tabib dapat mengobati racun ular piton 7 awan iblis ini, biaya perawatan akan dibayar penuh," ujar pria bertubuh kekar sembari berbatuk. Kekayaan dan kesempatan memang selalu datang bersamaan dengan bahaya. Pemburu binatang iblis adalah pekerjaan berbahaya dan sepertinya si pria bertubuh kekar sudah mempersiapkan tabungan untuk menghadapi saat-saat kritis seperti ini. Sebenarnya, si pemilik klinik Yuhang memiliki pil penawar racun yang lebih baik dari yang disarankan tabib besar. Namun, statusnya terlalu tinggi dan sulit untuk memintanya bahkan hanya untuk satu butir pil penawar racun. Yuhang hanya berinteraksi dengan keluarga kekaisaran negeri Chen. Dan lagi, harga pil itu juga sangat mahal. Pria miskin ini tidak mungkin bisa membelinya. Setelah mendengar kesanggupan pria bertubuh kekar, tabib besar juga tidak bertele-tele lagi. Dia memerintahkan seorang pegawai untuk mengambilkan 6 gram daun alur hijau, 6 gram pasir jiwa vermilion, 9 gram inti elang angin besi, dan beberapa daestar untuk melengkapi. Setelah diseduh, minta lelaki ini untuk meminum ramuannya. "Siapkan 2 set obat lagi untuk dia bawa pulang," kata tabib besar. Si pegawai langsung melakukan apa yang diperintahkan dengan mengambil resep dan memberikan obat kepada sang pria bertubuh kekar sesuai dengan perintah tabib besar. Sambil kembali ke posisi duduknya, dia hendak melanjutkan memanggil pasien berikutnya. Sebelum itu terjadi, seseorang memberi syarat kepadanya untuk berhenti. Orang yang meminta pegawai itu berhenti adalah Yushang yang sedari tadi memperhatikannya. Menyadari Yushang telah menghentikannya, pegawai itu ragu-ragu karena Yushang adalah tuan muda dari pavilion pengobatan harum ini. Ditambah dengan reputasi buruk yang dia miliki, pegawai itu tidak berani jika menyinggung perasaannya. Yushang mendekati tabib besar Chen dan berbisik, "Paman Chen, obat yang kau berikan itu salah. Obat itu bisa membunuh orang." Ekspresi wajah si tabib langsung berubah, sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Yushang. Yushang bukan lagi pemuda bodoh yang tidak berguna. Dia berkata pelan karena mengerti posisi lelaki di depannya sebagai seorang tabib seperti dirinya. Jika dia tidak hati-hati, reputasinya bisa tercoreng. Tabib besar Chen Miao telah bekerja cukup lama dengan keluarga Yu dan melayani pasien dengan baik sebagai seorang tabib besar di pavilion pengobatan harum. Ia memiliki kualitas dan prestasi yang membuatnya layak untuk dihormati. Meskipun jika dibandingkan dengan Yuhang, ilmu dan pengobatannya belum setara dengan pemilik pavilion itu. Yang jelas Chen Miao bukanlah tabib biasa. "Tuan muda, omong kosong apa yang baru saja kau katakan? Bukankah yang tuan muda lakukan selama ini hanya membuat masalah setiap hari?
Perkataanmu bisa menghancurkan bisnis yang sudah dibangun dengan susah payah oleh ayahmu. Aku, tabib besar Cien, akan menjadi orang pertama yang tidak akan mengampunimu. Asal kau tahu, pavilion pengobatan harum bisa besar seperti hari ini bukan hanya karena ayahmu seorang. Kami, para tabib, juga bekerja keras. Meragukan seorang tabib besar, kau. Sebaiknya kau pulang. Masih banyak pasien yang menunggu untuk diobati. Jian Miao jelas melindungi pavilion pengobatan harum dan tidak cukup sabar untuk menghadapi Yushang. Dia merasa kasihan dengan Yu Hang yang memiliki anak seperti Yushang yang sangat jauh berbeda dengan dirinya. Hari ini, bocah tengik, Yushang benar-benar besar kepala sampai berani memperingatinya karena telah membahayakan nyawa seseorang. Wajahnya sangat menyebalkan, sampai-sampai ingin sekali dia menamparnya. Tapi itu tidak akan terjadi karena Jian Miao masih menghormati Yu Hang. Yushang sudah menduga hal ini akan terjadi. Lagi pula, dirinya yang dulu memanglah seorang berandalan. Jadi, dia tidak keberatan dengan kata-kata kasar yang diucapkan oleh Tabib Chen. Yushang berani menyampaikan pendapatnya kepada Tabib Chen karena dia tahu bahwa diagnosa lelaku itu bisa merusak reputasi pavilion pengobatan harum. Jika Tabib Chen tetap melanjutkan resep obatnya, pria bertubuh kekar yang ada di depan mereka tidak memiliki harapan untuk selamat. Dia kemungkinan tidak akan bertahan sampai malam ini. Karena racun di dalam tubuhnya akan semakin memburuk. Akhirnya, Yushang merasa tidak seharusnya dia ikut campur dalam urusan apapun di pavilion pengobatan harum dan lebih baik dia tetap menjadi Yushang yang berandalan. Para pemburu binatang iblis adalah sumber pemasukan yang penting bagi pavilion pengobatan harum. Pemburu binatang iblis menghabiskan waktu setiap hari dalam bahaya. Mereka tidak peduli dengan memar dan luka yang mereka dapatkan setiap hari. Ketika mereka masuk dan keluar dari hutan tanpa akhir, pil penawar racun dan proses pemulihan adalah kebutuhan yang paling penting bagi mereka. Oleh karena itu, pemburu binatang iblis ini adalah sumber pendapatan penting bagi keluarga Yu. Jika pria bertubuh kekar ini ternyata meninggal di pavilion pengobatan harum, nama baik klinik keluarga Yu akan tercemar di antara para pemburu binatang iblis. Beberapa pesaing akan senang dan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pavilion pengobatan harum. Kerugiannya akan sangat besar. Pada akhirnya, Yushang memutuskan untuk tetap mengutarakan pendapatnya tentang kesalahan diagnosa Tabib Chen. Sebelum Yushang hendak mengeluarkan perkataannya, Lu yang sedari tadi berdiri di sisinya tidak bisa menahan diri lagi. Dengan wajah cemberut dia berkata pada Tabib Chen Miao, "Apa yang dikatakan Tuan Muda bukan omong kosong? Tuan Muda pasti punya alasan berbicara seperti itu." Yushang melirik Lu dengan wajah agak terkejut dan tidak menyangka gadis kecil ini benar-benar mempercayainya, bahkan ketika dirinya dulu sering mempermainkannya. Bagaimana bisa Lu begitu percaya dengan Yushang yang kelakuannya sangat tidak bermoral? Jian Miao menatapnya tajam. Kelima, perdebatan dan penjelasan. Lu boleh mempercayainya, akan tetapi Yushang merasa apa yang dilakukan gadis kecil ini justru akan memperburuk situasi saat ini. Tidak seharusnya mereka menyinggung perasaan seorang tabib, apalagi tabib itu seperti tabib besar Jian Miao. Kali ini Lu dan Yushang benar-benar telah menyinggung perasaannya dengan meragukan keahlian pengobatannya.